Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anbeka Ramansyah, mahasiswa semester 4 Prodi PGD Surakarta, Universitas 11 Maret. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya dalam media pembelajaran berbasis IT yang berupa PPT interaktif, bermateri bilangan cacah, penjumlahan, dan pengurangan. Penasaran? Ayo, tonton videonya sampai akhir. Nah, berikut adalah PowerPoint interaktifnya. Langsung saja ke daftar materi atau isi presentasinya sebagai berikut. Materi 1 ada pengertian, ciri-ciri, dan contoh bilangan cacah. Materi kedua ada penjumlahan. Materi ketiga ada pengurangan. Dan yang terakhir ada contoh soal. Kembali ke PowerPoint pertama, lalu kita klik mulai. Nah, materi 1 adalah pengertian, ciri-ciri, dan contoh bilangan cacah. Kita mulai lagi. Masuk ke pokok pembahasan, yaitu ada pengertian, ciri-ciri, dan contoh. Dan next. Nah, untuk pengertiannya sendiri, bilangan cacah adalah himpunan Selanjutnya bilangan kita mengukur bulat kertas yang Astro tidak berukuran negatif 6x6. atau himpunan bilangan asli ditambah 0. Kemudian memotong Bilangan cacah kertas selalu Astro indah sesuai bertanda dengan negatif. yang sudah Bilangan kita cacah ukur tadi. dikenali pada bilangan-bilangan yang membentuk himpunan. Setelah itu kita merupakan berikan simbol yang pertama, angka pada merupakan masing-masing bilangan kertas bulat yang tidak negatif. kotak ini. Yang kedua merupakan bilangan asli ditambah 0. Yang ketiga, simbol dari bilangan cacah adalah C. Nah, untuk contoh bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya hingga tak terhingga. Kemudian yang kedua adalah materi penjumlahan. Nah, penjumlahan itu sendiri adalah penambahan atau sering ditandai dengan tanda plus. Tanda tambah adalah salah satu dari 4 operasi aritmatika dasar. Penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah. Nah, pada gambar sebelah kiri ini ada contoh dari operasi hitung bilangan cacah. Penjumlahan dan pengurangan kerjakan sebelah kiri terlebih dahulu. Contoh, 12 ditambah 15 dikurangi 9. Nah, yang kiri kan dikerjakan dahulu, jadi 12 tambah 15 sama dengan 27 dikurangi 9. 27 dikurangi 9 sama dengan 18. Kemudian contoh yang kedua, 13 dikurangi 5 ditambah 4. 13 dikurangi 5 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Lalu ke yang kedua, penjumlahan bilangan dengan teknik menyimpan dua bilangan 3 angka. Nah, penjumlahan ini menggabungkan atau menjumlahkan 2 atau lebih bilangan sehingga menjadi bilangan baru. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teknik penjumlahan, dan di sini saya mengambil teknik menyimpan. Bisa dilihat 3824 ditambah 5379. Nah, ini diberikan terlebih dahulu dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. 3000 ditambah 800 ditambah 20 ditambah 4 dikurangi 5000 ditambah 300 ditambah 70 dan ditambah 9. Nah, jadi dijumlahkan terlebih dahulu sesuai dengan puluhan ditambah puluhan, ratusan ditambah ratusan, ribuan ditambah ribuan, dan satuan ditambah satuan. Setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi ketiga adalah materi pengurangan. Nah, untuk pengertiannya, pengurangan merupakan penurunan atau kebalikan dari penjumlahan. Nah, ini ada contoh dari pengurangan sederhana, yaitu 8 dikurangi 2 sama dengan 6, 9 kurangi 3 sama dengan 6, 7 dikurangi 4 sama dengan 3, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke yang kedua, selesaikan soal pengurangan berikut dengan menggunakan nilai tempat. Apa sih nilai tempat itu? Nilai penjelasannya adalah nilai tempat bilangan adalah nilai dari suatu tempat bilangan tertentu. Biasanya nilai tempat bilangan dimulai dari sebelah kanan, dimulai dengan satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Nah, jadi kalau tadi
Penjumlahan dimulai dari sebelah kiri, kalau pengurahan itu dimulai dari sebelah kanan, seperti itu. Yang terakhir adalah contoh soal. Nah, berikut adalah contoh soal yang berupa tulis ada berupa angka dan ada juga berupa gambar. Kenapa? Biar siswa juga bisa menjumlahkan secara angka dan secara gambar. Jadi dia juga berarti untuk mengenali gambar dan menghitung gambar, seperti itu. Terima kasih. Nah, seperti itu tadi PowerPoint interaktif yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan perlu saya tekankan lagi bahwa itu hanyalah PowerPoint, dan bagaimana cara kita menjelaskan, bagaimana kita memanfaatkannya itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi kalau bisa selain dari PowerPoint kita juga menambahkan penjelasan secara langsung atau kita memberikan soal secara langsung ketika sambil mempresentasikan PowerPoint itu. Jadi PowerPoint hanyalah media. Jangan dijadikan patokan bahwa yang kita presentasikan hanya itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.